Halo guys, kembali lagi di channel Ajimi KSL. Di video kali ini kita akan lanjut bahas spoiler dulu episode 202. Setelah membantu Tangsan menyelesaikan ujian ketujuhnya, Rongrong juga menyelesaikan ujian terakhirnya. Oleh karena itu, Rongrong mendapatkan hadiah 3 level kekuatan roh, serta 2 cincin roh pemberian dewa yang berumur 100.000 tahun. Serta setiap cincin roh dinaikkan 5.000 tahun. Terlihat kini Rongrong memiliki 2 ungu, 5 hitam, dan 1 merah. Dengan begini, Rongrong adalah orang yang paling kuat dari sekte Pagoda Harta Karun. Bahkan ayahnya, Ning Fengji, jauh lebih lemah dari Rongrong. Mimin jadi penasaran bagaimana reaksi mereka saat melihat cincin roh Rongrong. Adapun Tangsan, setelah mencabut Trisula Dewa Laut, Tangsan pingsan dan tidak sadarkan diri. Setelah beberapa waktu, Tangsan pun akhirnya kembali bangun dan menemui Bu Saisi. Tangsan berkata bahwa selesainya ujian ke-7 adalah sebuah keberuntungan. Jika Pesia Kosmik tidak muncul dan membantu Tangsan, kemungkinan Tangsan akan gagal. Bu Saisi lalu berkata, Pesia Kosmik adalah hati Dewa Laut. Dan untuk diakui oleh Pesia Kosmik, Tangsan tidaklah hanya beruntung. Itu memang karena kemampuannya. Jika tidak, itu tidak akan membantu Tangsan. Pada saat Tangsan ingin ke Pulau Dewa Laut, Tangsan diserang oleh Paus Laut Dalam. Tapi karena Tangsan dilindungi oleh Pesia Kosmik, Tangsan berhasil melewati krisis itu. Jika tidak, dengan kemampuan Paus Laut Dalam, membunuh Tangsan dan yang lainnya pasti akan sangat mudah. Paus Laut Dalam jika diukur dengan kekuatan manusia mungkin akan berada pada tingkat 99. Bahkan Bu Saisi tidak memiliki keyakinan berhasil mengalahkannya. Paus Laut Dalam adalah binatang roh yang hampir berumur 1 juta tahun, yang telah melakukan 8 ujian. Jika berhasil melewati ujian ke-9, Paus Laut Dalam akan menjadi dewa. Namun, ujian Tangsan juga terkait dengannya dan harus membunuhnya. Tangsan sangat frustasi mendengar itu. Membunuh Paus Laut Dalam di dalam laut adalah sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Bu Saisi lalu mengatakan, bukankah Tangsan memiliki Trisula Dewa Laut? Tangsan tahu apa yang dimaksud Bu Saisi, tapi masih belum mengetahui kekuatan Trisula Dewa Laut. Setelah itu, Tangsan memeriksa ujian ke-8-nya. Ujian ke-8 Tangsan adalah menaikkan levelnya ke tingkat 90 dan menemukan semua tulang roh serta menghidupkan kembali Xiaowu, dan batas waktunya adalah 5 tahun. Tangsan tidak bisa berkata apapun tentang itu. Tujuannya menghidupkan Xiaowu akan segera tercapai. Namun di saat itu juga Tangsan harus mengorbankan cincin rohnya. Saat kehilangan cincin rohnya, otomatis Tangsan tidak memiliki harapan menjadi judul dolu dalam 5 tahun. Bu Saisi memberi saran untuk tidak melakukan itu. Bukan saja Tangsan akan gagal menjadi dewa, tapi juga akan menerima kematian. Namun, tekad Tangsan tidak bisa digoyahkan dengan apapun. Tujuan Tangsan adalah menghidupkan Xiaowu apapun konsekuensinya. Tangsan sangat serius dengan kata-katanya dan hendak pergi karena tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Tapi sebelum keluar dari Aula Dewa Laut, Bu Saisi menghentikan Tangsan dengan mengatakan bahwa ada solusi untuk menyelesaikan masalah Tangsan. Tangsan bisa menghidupkan Xiaowu tanpa membuang 9 cincin rohnya. Mendengar itu, Tangsan berbalik dan kembali bertanya pada Bu Saisi. Bu Saisi menjelaskan caranya. Caranya adalah setelah Tangsan mencapai tingkat 90, Tangsan hanya perlu memberikan 5 cincin rohnya untuk Xiaowu dan ditambah dengan dukungan cahaya Segot. Cincin roh yang diberikan adalah cincin roh yang pertama sampai ke-4 dan langsung cincin roh yang ke-6. Alasannya adalah karena tubuh Xiaowu tidak cukup kuat untuk menerima semua cincin roh Tangsan.
Apalagi ada 3 cincin roh 100.000 tahun. Jika Tangsan memberikannya, itu akan sia-sia dan malah akan berujung pada kematian. Selanjutnya tentang tulang roh. Untuk bisa mengembalikan tulang roh kepada Xiaowu, Tangsan harus memiliki tulang roh lain yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Segera setelah mengembalikan tulang roh kepada Xiaowu, Tangsan harus memasang tulang roh yang baru, agar kultivasi Tangsan tidak menurun. Setelah mendengar itu, Tangsan benar-benar lega dan mengucapkan terima kasih pada Bu Saisi. Bu Saisi lalu mengingatkan Tangsan untuk ujian ke-8 Tangsan yang adalah mendapatkan 9 cincin roh, bukan hanya rumput biru perak saja, tapi juga palu hautian. Keduanya harus memiliki 9 cincin roh agar lulus ujian ke-8. Mendengar itu, Tangsan bertanya lagi pada Bu Saisi. Sebelumnya, Grandmaster memberitahu Tangsan agar tidak memberikan cincin roh pada palu hautian sebelum menyelesaikan 9 cincin roh pada rumput biru perak. Bu Saisi berkata bahwa itu tidak berlaku lagi. Setelah Tangsan menarik Trisula Dewa Laut, Tangsan sudah melangkah ke alam dewa. Daya tahan tubuh Tangsan sudah melampaui manusia biasa. Jadi Tangsan tidak perlu khawatir menyerap cincin roh apapun. Bu Saisi juga memberitahu Tangsan bahwa Tangsan tidak boleh melepaskan Trisula Dewa Laut sembarangan. Karena selain Tangsan, tidak ada yang bisa menggunakannya. Berat Trisula Dewa Laut adalah 108.000 jin. Tapi ketika di tangan Tangsan itu hanya 108 jin. Setelah itu Bu Saisi berkata, kalau Tangsan dan yang lainnya bisa pergi dari Pulau Dewa Laut dan kembali ke daratan. Tapi setelah 5 tahun, Tangsan bersama yang lainnya juga harus kembali untuk ujian ke-9. Tangsan pun akhirnya berpamitan dengan Bu Saisi dan para dolu penjaga pilar suci. Dan setelah itu, Tangsan bergegas kembali ke Kaisaran Tiandu. Selain itu, di sisi lain, di tempat Kekaisaran Jiwa, Bibi Dong telah mengumpulkan semua pasukannya dan beberapa judul dolu. Sepertinya Bibi Dong benar-benar telah bersiap untuk memulai perang besar dengan 2 kekaisaran, Kekaisaran Tiandu dan Kekaisaran Starlo. Episode yang akan datang pasti epic banget sih. Tangsan sudah mau kembali, sedangkan Bibi Dong mulai perang. Oke, cukup di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.